Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel ini KSH Pon. Di kesempatan ini saya kedatangan Poco X3 Pro lagi ya rekan-rekan. Kali ini Poco X3 Pro dengan keadaan restart, hanya restart saja, dihidupkan, restart Poco, terus mati, nyala lagi Poco, seperti itu ya. Di postingan sebelumnya saya kedapatan HP tersebut juga, cuma posisinya sudah mati ya, dan terdeteksi 9008, dan kali ini masih posisi restart ini ya. Di sini masih bisa masuk ke mode recovery, mesinnya masih oke ya, kelihatannya sudah dibongkar itu, cuma kayaknya belum terkena blower ya. Jadi posisi seperti ini saya menjadi senang ya karena kalau posisi mesin masih utuh seperti ini, kemungkinan pengerjaannya akan lebih mudah. Oke, apa kabar sobat KSH? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya ya. Oke, kali ini saya akan mencoba melepas IC RAM-nya dan langsung nanti ya, tanpa melepas IC CPU, langsung dipasang lagi, dan apakah problem ini terselesaikan atau tidak. Jika nanti dalam proses perebalan IC RAM tidak membuahkan hasil, maka penyebabnya restart ini berada di IC CPU. Oke, simak videonya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang sedang belajar servis HP atau yang ya cuma nonton-nonton saja ya. Di sini saya menggunakan blower Sugon dengan panas 350 dan anginnya 40. Blower Sugon 8620DX. Dan di sini videonya saya tidak mempercepat. Jadi nanti kelihatan berapa detik, berapa menit dalam proses pelepasannya. Dan saya sangkarnya ini tidak robek ya, tidak saya robek, karena saya menemukan celah dalam proses penyongkelan ya, seperti ini ya celahnya. Dan arah blower jangan ke IC UVS ya, nanti kalau arah blowernya ke UVS, nanti UVS juga minta rebal ya. Usahakan condong mata blower jangan tertuju ke IC UVS. Oke, sudah terlepas ini, IC RAM sudah terlepas, tinggal saya membersihkan sisa-sisa timah yang berada di CPU dan sisa-sisa lem juga ya. Videonya saya percepat ya untuk lebih efisien, dengan kombinasi solder wick untuk membersihkan timahnya. Ya, sudah bersih, tinggal saya membersihkan lem yang berada di IC RAM. Ya, ini menggunakan pisau seperti ini ya, yang lebar, jadi cepat bersih lemnya.
Ya, saya akan membersihkan pin-pin di setiap IC RAM menggunakan solder dan timah baru ya. Ini bertujuan untuk nanti saat proses merebal timah pasta nempel sempurna di pin-pin IC RAM. Oke, langkah terakhir yaitu merebal IC RAM menggunakan timah pasta dan plat khusus ini ya. Setelah dioles-oles timah pasta, saya akan meratakan menggunakan kaca dan gosok-gosok seperti ini agar timah yang terlalu banyak nanti tergeser oleh kaca ya, dan menutup timah yang terlalu sedikit di setiap pin-pinnya. Jadi nanti hasilnya sekali cetak langsung mantap. Komposisinya semua rata, semua sama. Jadi sekali cetak langsung mantap. Proses mencetaknya ini saya menggunakan blower dengan setelan 350 dan 40 ya. Ya, ini waktu asar ya, azan waktu asar ya. Ini hasilnya seperti ini, langsung rata ya, sekali cetak langsung rata. Oke, langsung saya akan memasang IC RAM-nya. Apakah nanti restart-restartnya sembuh atau tidak? Jika nanti restartnya tidak sembuh, berarti kerusakannya berada di bad connect antara CPU dan PCB ya. Memasangnya saya menggunakan setelan blower Sugon dengan panas 335 dan anginnya 40. Yap, sudah selesai proses pemasangannya. Sambil menunggu dingin, nanti kita cek, coba.
sudah menyala ya. Waduh, belum terselesaikan ya. Ini HP masih restart. Berarti kerusakannya memang berada di IC CPU. Oke, kita skip, langsung kita bongkar saja lagi. Kita bongkar IC RAM-nya, kita rebal ulang, dan semoga penyakitnya ini, trouble-nya ini bisa terselesaikan ya. Cukup merebal saja, semoga saja seperti itu ya. Proses pelepasan saya menggunakan blower Sugon dengan panas 350 dan anginnya 40. Karena ini modelnya sangkar tidak saya kroeki ya, atau sangkarnya intinya tidak dilepas sangkarnya, maka modelnya ini tidak bisa pakai metode masuk ya. Ini alat pisau IC-nya tidak bisa masuk ya, berarti saya menggunakan metode cungkil. Model cungkil ini saya menggunakan model cungkil karena ini susah kalau model pisau IC-nya itu masuk ke dalam antara PCB dan CPU. Tuh susah kan? Nih modelnya susah, tidak masuk-masuk karena tidak lurus, tidak center ya. Maka saya akan mencoba metode cungkil yang seperti biasa yang saya lakukan dulu ya, menggunakan metode cungkil. Ada tamu guys. Ya, ini sudah berada di proses penyongkelan ya. Oi, kidul. Sudah terlepas ya IC-nya. Kayak belakang motor di derby ya punya.
Ya, ini tahap terakhir, yaitu pemasangan IC CPU dan IC RAM. Saya menggunakan blower Sugon dengan setelan panas 350 dan anginnya 40. Blower Sugon 8620 DX. Saya proses pemblowerannya, mata blowernya itu tidak condong ke IC UVS ya. Saya biasakan condong ke bidang lain yang tidak ada IC-nya. Ya, ini sudah selesai, tinggal memasang IC RAM. Sebenarnya kalau proses pemblowerannya agar lebih mudah dan tidak merusak komponen di sekitar, seharusnya itu lurus ya mata blowernya. Cuma saya ini terhalang mikroskop, jadi mata blowernya itu saya agak mereng. Jadi saya posisikan mesin itu saat mata blower mereng itu tidak menghembus panasnya itu ke komponen lain di sekitar, terutama IC UVS. Hindari mata blower tertuju ke IC UVS, jadi nanti tidak menambah pekerjaan ya untuk merebal IC UVS. Oke, sudah selesai, tinggal saya uji coba, semoga penyakit restart-restartnya sudah sembuh. Di awal penyakit restart saya mencoba merebal IC RAM-nya saja, tetapi tidak sembuh ya. Berarti kerusakannya bukan di IC RAM. Kerusakan yang menyebabkan HP ini restart itu bukan berada di IC RAM. Jika nanti ini sembuh, berarti fix kerusakannya memang berada di CPU. Ya, itu sudah loading ya. Memang benar-benar rusaknya berada di CPU, yaitu bad connect antara pin CPU dan board mesin, terjadi bad connect ya, karena HP ini tuh dilem ya. Jadi saat panas mungkin terjadi pemuaian, maka karena dilem
Jadi pinnya itu terputus dan tidak kembali lagi ya. Ya, ini sudah selesai ya, fix IC CPU. Sekian, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.